DKI Jakarta sudah memiliki aplikasi e-order. Ini salah satu contoh bahwa TKDN di DKI Jakarta juga sudah didorong sebaik mungkin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Kadin DKI Jakarta setelah pelaksanaan ini akan memberikan laporan kepada Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman UMKM yang hadir di tempat ini, seberapa banyak transaksinya, kemudian pengunjungnya, dan setelah ini apa yang harus kita lakukan sebagai pemerintah DKI, mitra Kadin DKI Jakarta. Kita tahu bahwa kondisi kemarin 2 tahun semua terdampak pandemi, sehingga dengan adanya Rapiprov kali ini kita ingin ekonomi bangkit, dan makanya adanya Jakarta Festival. Jakarta Festival ini juga karena kita tahu bahwa tahun 68 inisiasi dari hasilnya Jakarta Fair itu sebenarnya dari Jakarta Festival yang diinisiasi oleh Kadin pada waktu itu. Waktu itu pimpinannya kalau nggak salah Bapak Haji Mangan. Nah, beliau menginisiasi adanya harapannya bahwa diadakan pasar malam yang biasanya pasar malamnya kecil-kecil di mana. Nah, ini disatukan oleh beliau sehingga terciptalah akhirnya jadi Jakarta Fair sekarang ini. Nah, itu sebenarnya inisiasi dari Kadin. Nah, dengan momentum itu hari ini kami ingin juga bahwa kita juga Kadin walaupun sudah eranya globalisasi, tentunya harus tetap mengangkat teman-teman UMKM. Nah, inilah yang kita lakukan dalam rangkaian Rapiprov. Sebenarnya kita menyediakan hanya 120 booths, tetapi animonya sangat besar, sehingga satu booths-nya bisa dipakai 2 atau 3 tenan. Jadi totalnya ada 300 tenan yang ikut dalam acara Jakarta Festival ini. 3 hari dari tanggal hari ini sampai dengan hari Minggu. Ya, jadi kita transaksinya adalah cashless ya. Kita dengan QRIS. Kemudian nanti semua data bisa terlihat selain dari pengunjungnya berapa, kemudian juga transaksinya. Nah, nanti hal ini yang akan kita analisa dan kemudian kita akan sampaikan juga kepada stakeholder terkait bahwa sebenarnya teman-teman UMKM itu perlu dibantu. Ternyata bahwa animonya juga banyak, kemudian juga pengunjung nanti kita lihat jumlahnya berapa, itu semua ada terdata. Kalau jumlah saya rasa kita tidak targetkan, tapi kita berharap justru pengunjungnya yang banyak, sehingga kita tahu bahwa teman-teman yang menjadi tenan saja begitu banyak. Pengunjung apalagi banyak, berarti pertumbuhan ekonomi sudah mulai. Ya, saya berharap ya bahwa harusnya terjadi keadilan, di mana terutama di dalam perbankan. Kalau yang kecil-kecil ini malah justru tidak dilihat, tapi kalau yang besar justru menarik. Nah, itu yang makanya kita dorong terus bahwa perbankan harus hadir kepada teman-teman UMKM. Teman-teman jangan lupa datang ke Jakarta Festival 2022. Saya sampaikan sekali lagi bahwa Rapiprov kali ini memang berbeda dengan sebelumnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin ada seremonial pelaksanaan Rapiprop dan kami melakukannya secara outdoor. Mudah-mudahan akan berjalan lancar selama 3 hari. Tapi pada hari ini kita akan melakukan Rapiprop sesuai dengan amanat di dalam HDART Kadin. Saya berharap dalam penyusunan program dapat memprioritaskan visi misi kepengurusan Kadin dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Kalau bicara UMKM ya, yang harus kita perketat ini sebenarnya kurator ya, sehingga produk-produknya ini punya kualitas yang memang mid market. Jadi tadi kita diskusi dengan teman-teman di Kadin bahwa ke depan itu yang penting adalah marketnya. Nah, kita custom, harusnya apa yang diminta pasar itu yang harus kita deliver. Nah, kalau pasarnya itu misalnya mau sampai ke luar negeri, berarti apa yang diminta persyaratannya di luar itu kita semua mesti paham ya. Misal apalagi kalau makanan, kuncinya gini deh, kalau kita bisa kirim, bisa ekspor ke salah satunya Singapura atau Jepang, negara lain itu akan sangat mudah. Kita kan nggak mau jago kandang aja kan, kita pengennya kita nih go global kan, maunya UMKM kita itu bisa sampai ke sana gitu. Nah, ini yang harus salah satu challenge-nya Kadin, pemerintah daerah itu mengkurator ya. Tapi ke depan harusnya bisa lebih baik. Yang penting tuh angle. Jadi cara pandang. Pada saat kita cara pandangnya itu positif, ini adalah kesempatan kita memproduksi dalam negeri. Jadi jangan ngelihat susahnya, misalnya gandum ya, susahnya karena di-ban dari beberapa negara masuk ke Indonesia. Loh, ini kesempatannya kita untuk memproduksi pangan lokal. Pangan lokal tadi saya sampaikan, kalau misalnya bahan pokok ya tidak mesti beras, tidak mesti nasi, tapi kita punya kearifan pangan lokal. Yang ini harus kita dorong lagi. Presiden mintanya semua wilayah Indonesia itu dengan keanekaragaman konsumsinya. Nah, itu kita dorong. Tinggal kita arahkan makanan yang sehat seperti apa. Ini keseimbangan baru harga. Jadi pada saat biaya produksi, variable cost-nya itu apa saja? Ini karena teman-teman pengusaha, jadi saya bahasanya agak ini. Variable cost-nya itu apa aja? Contoh ya, pakan ternak yang dari lokal apa, yang dari import apa. Kalau yang dari import pasti dengan currency rate hari ini, kemudian kondisi global yang seperti ini, itu pasti naik. Nah, itu akan berkontribusi pada kenaikan. Ya. Kemudian biaya produksi yang lain, kemudian distribution cost. Ya. Kalau itu semua naik, artinya akan ada keseimbangan. Nggak mungkin lagi telur 19.000, 20.000. Kenapa? Karena pada saat harga seperti itu, peternak ini dia akan kolaps dan tidak akan beternak lagi. Seperti yang dilakukan pada waktu 3-4 bulan lalu saat jelang Lebaran. Jadi apa yang dilakukan? Begitu harga tidak baik, itu diafkir, dipotong. Nah, untuk mengembalikan lagi supaya ayam itu bertelur, itu perlu 5-6 bulan. Nah, ini yang kejadian hari ini. Karena pada waktu itu harganya jatuh. Nah, Badan Pangan Nasional sekarang mengajak seluruh pihak, kementerian, lembaga, ya, ke depan ini harusnya kalau produksi ya itu harus disesuaikan dengan konsumsinya. Jadi nanti ke depan saya akan berkoordinasi salah satunya dengan Bu Menteri Sosial. Kalau boleh kita tahu persis nih daerah rawan miskin yang mau disupport berapa banyak, sehingga nanti kita kumpulkan asosiasi peternak ya, kemudian kalau ini kedelai dan lain-lain ya. Itu kita udah tahu mau keluarkan berapa setiap bulan. Mohon maaf jangan digabung 3 kali dalam satu waktu misalnya. Kenapa? Karena telur ini kan dia kan umurnya pendek. Kemudian kan ayam nggak bisa kita hentikan bertelur atau kita suruh bertelur hari ini 5-10 nggak bisa. Jadi dia harus konsisten gitu ya. Nah, ini yang membuat salah satunya PR lah buat Badan Pangan Nasional untuk mengkonsolidasikan antara permintaan dengan ketersediaan, dengan produksi tentunya. Jadi hari ini ya kita mau sampaikan, kita bersyukur semua bahan pokok, semua yang 9 produk ada di Badan Pangan Nasional itu semuanya ketersediaannya ada. Hanya challenge kita hari ini harganya. Karena Pak Presiden minta kalau boleh inflasi itu harus di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hari ini inflasi kita tuh udah 10% di pangan. Walaupun 4,94 itu
semuanya termasuk administered price ya, tapi termasuk inflasi inti, tetapi kita harusnya menjaga pangan ini supaya tidak lebih lagi ya inflasinya. Nah, inflasi tidak lebih, tetapi petani peternaknya juga harus bisa dengan minimum profit yang mereka harus dapat. Nah, ini challenge-nya di situ. Makanya tadi bahasanya petani peternak itu sejahtera, pedagang kita ini semua untung, konsumennya tersenyum. Ini bukan slogan yang gampang gitu. Ini perlu banyak dukungan dari kementerian, lembaga, anggota dewan, teman-teman Kadin hari ini ya, pelaku usaha gitu. Kan kemarin kita melaksanakan festival Jakarta Festival itu salah satunya adalah kita memfasilitasi teman-teman UMKM khususnya di bidang kuliner. Dan hari ini kita menghadirkan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional. Artinya apa? Kadin itu sangat concern karena kita tahu bahwa kita akan mengalami krisis pangan karena adanya juga perubahan iklim yang seperti kita ketahui sangat berbeda dengan apa yang sudah harusnya saat ini musim apa ternyata musimnya lain. Nah, ini yang kami concern, dan tadi itu sudah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan bahwa harusnya ada keseimbangan antara kebutuhan dengan produsen. Nah, beliau sudah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan nanti kami dari Kadin bisa menjadi mitra strategis dari Kepala Badan Pangan sehingga pangan yang memang dibutuhkan oleh kita itu akan stabil, balance. Artinya tadi disampaikan bahwa pedagangnya untung, kemudian produsennya juga happy dan masyarakat tentunya juga happy.